Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita sampai di zikir yang kelima daripada bacaan Ratibul Haddad. Zikir daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh seorang As-Sayyid Al-Syarif Al-Alawi Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ratib yang sangat amat penuh keberkahan. Dari hadis Nabi dan yang nyusun adalah orang saleh. Kita sampai ke zikir yang kelima. Wa qaulu sahibur ratib, dan perkataan daripada sahibur ratib yang kelima, zikir yang kelima, yaitu adalah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim salatan. Di zikir yang kelima ini Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memilih untuk menjadikan sholawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masuk dalam susunan Ratibul Haddad. Sekarang kita akan kaji apa itu sholawat, apa itu manfaatnya, apa pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bersama dengan rahmat Allah. Nah, itu ta'allum wa ta'lim wal nafa wal intifa wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa hadza ala tamassuk bi kitabillah kama nawa sayyidil Habib Umar hadhihi niyyah wa kuntum salih wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. As-shalah ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zikir yang kelima ini adalah membahas tentang sholawat. Dikatakan di dalam syarahnya, fadalailu fadilati sholati wassalami ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam minal kitab wa sunnah ashhar min an tudhkar. Dikatakan bahwasanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya keagungan dan keabdoliaan daripada sholawat kepada Rasulullah itu sangat banyak sekali, baik dari dalil Al-Quran ataupun dari dalil hadis-hadis yang sangat sahih. Walakinna numi'u ila tarfin min dzalika tabarrukan bi dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita akan sebutkan supaya kita memahami dan tabarukan, supaya kita mengambil keberkahan dan juga semangat di dalam mengamalkan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih arti sholat? Sholat ini apa artinya? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah zat yang maha agung, wa malaikatuh, dan juga apa namanya, wa malaikatahu, dan juga malaikat-malaikatnya Allah yusholluna ala nabi. Pakai fi'il mudhari, yusollu dahulu, sekarang dan yang akan datang. Ai yufidu daim, istimrar, selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jadi Allah ini sholat kepada Rasulullah. Nah, disinilah pentingnya ilmu, supaya kita paham. Allah sholat, ojo lalu-lalu kontak-kontak. Paham mono disi artine lalu-lalu. Paham ya? Nah, sholat itu sama ulama diartikan dalam apa namanya, tergantung daripada tempatnya. Ada 4 arti sholat ini. Allah sholat, innallaha wa malaikatahu yushollun. Allah sholat. Apa artinya Allah sholat? Sholat kalau dari Allah artinya itu adalah rahman.
sholatnya Allah itu berbentuk adalah curahan dan aliran rahmat. Yang kedua, malaikat. Innallaha wa malaikatahu yushollun. Malaikat sholat kepada Nabi. Sholatnya malaikat kepada Rasulullah bentuknya adalah al-istighfar, mengistighfarkan daripada Rasulullah SAW. Tapi kan Rasulullah katanya sudah bersih, nggak punya dosa, kok masih diistighfari? Jadi kan ada orang, kalian ngomong, habis ini kita akan kedatangan tamu terhormat. Ayo bersih, mandi, tamu terhormat. Bismillah, ginteni, ini pun supirnya. Mama, yang tamu terhormatnya ini masih kena macet karena lampu merah di sini di situ. Terus apa? Kira-kira ya mungkin 1 jam lagi nih nyampe. Gak apa-apa, kita tunggu. Sudah hampir 1 jam, itu drodok kabeh. Berbes milih keringet ini. Sing wangi, minyak wangi ini karena sering mangan jengkol, jadi keluarnya minyaknya lain sudah. Lu kecut meneng, apa? Baru 1 jam lagi, mandi lagi. Apa tujuan? Terkadang kita sudah bersih. Aku bersih meneng dan kita seger. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya istighfarnya malaikat itu kepada Rasulullah SAW. Semakin mengangkat dan mengagungkan daripada Rasulullah SAW. Nah, Allah sholat, malaikat juga sholat. Yang ketiga, minal adami. Jadi kita sholat, manusia sholat. Sholat kita apa artinya? Sholat kita itu artinya adalah doa wa tabarruk, merendahkannya dirinya kita dengan Allah dan memohonnya kita dengan Allah. Ritual itu namanya adalah sholat. Sholat itu ketika kita merendahkan diri menghadap kepada Allah dengan rendah diri dan memohon, itu namanya adalah sholat. Doa wa tajarruk. Paham ya? Allahumma shalli. Yang keempat, hayawan. Hewan juga sholat. Bang, dikatakan jika ada mu'allimuna khairan, jika ada ada orang itu yang suka mengajarkan kepada kebaikan, ngajari orang berbuat baik, orang alim, ilmunya diamalkan, maka apa? Diistighfarkan dan juga didoakan siapa? Hatta hitanul bahr. Bahkan ikan jinggi, iwak teri, lejeri wong Madura juga kendui. Ya, itu bahasa Cina nih, kendui. Paham ya? Dan juga teri yang ada di laut. Bukan artinya teri memang. Apalagi ikan yang besar. Ikan teri dulu Tu'adimun nasakhairan. Nah, sholatnya hayawan itu adalah dengan tasbih. Jadi dedaunan, binatang, barawis, nyamuk, semuanya itu sholat kepada Allah. Sholatnya mereka berbentuk tasbih. Bahkan dikatakan ajallul bahaim wal barawid fit tasbih. Kematian daripada hewan dedaunan itu tergantung dari tasbihnya. Kapan binatang sudah tidak bertasbih kepada Allah, maka ajalnya sudah habis. Jadi kalau ada pohon kena potong, berarti sudah sudah bertasbih. Pohon mancing, kok kamu lagi pindah, berarti seneng mau lutan itu tiba. Jadi iwake selawatan itu sering gojek tas jojok ngono golek sing iwak-iwak sing rada aliran lain yang pancing itu sing rada ekstrim pancing lek cuma masih ada tas nyamuk disemprot minyak itu macam-macam. Kenapa? Kebalik tasbihnya masih kuat. Kadang kalau nyamuk apa? Langsung dicekel kan? Apa? Ini namanya nyamuk yang lagi overthinking. Nyamuknya lagi apa? Galau dia. Mikir ke masa depannya gak wali-wali. Jadi overthinking. Ceplek lah. Mati. Kenapa? Harus overthinking kayak gini. Allahumma shalli ala Muhammad.
kemarin malam tentang overthinking. Jadi overthinking itu memang fenomena yang sekarang sering terjadi. Dan overthinking itu ada overthinking yang baik, ada overthinking yang jelek. Ada overthinking itu yang baik, paham ya? Pokoknya overthinking, ya udah boleh aja. Setelah nang internet overthinking. Aku isi tas ini overthinking. Jadi overthinking itu ada yang baik. Overthinking yang baik itu ada apa? Yang pertama adalah dzikrul maut. Over itu kan berlebihan. Berlebihan di dalam memikirkan sesuatu. Nah, berlebihan itu jadi baik kalau diberikan kepada 4 hal. 1, diberikan kepada mengingatnya kita kepada kematian. Dan Rasulullah memerintahkan kita untuk overthinking kepada kematian. Apa kata Rasulullah? Akhiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak overthinking dengan mengingat kematian. Karena orang yang mengingat kematian, Allah akan beri apa? Di dalam kematian, mengingat kematian itu ada 3 faedah. Baik kita ziarah kubur sudah. Bukan kita minta kepada kuburan, apa yang orang kuburan? Besok, gak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada Allah. Cuma mereka ini, gak ada ceritanya orang soleh itu meninggal. Bal ahya. Mereka ini DPR-nya Allah. Nah, orang kalau mengingat kematian, manfaatnya itu ada 3. 1 targhib di dalam mengingat kematian ada 3 faedah. Yang pertama adalah targhib. Kalau ingin mati, kita ini akan ada di situ targhib. Karena di situ mengingat kepada supaya kita beramal baik. Di situ dalam kuburan ini dijanjikan oleh Allah di situ kenikmatan, robo min riyadil jannah. Dan juga ada targhib, ancaman. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan sekecil apapun yang tidak ada yang tahu kecuali kami dengan Allah, ketahuilah kata Allah, ada catatannya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah punya CCTV. Semua orang nggak tahu, Allah yang tahu. CCTV rekamnya akan disetel di alam kubur. Ada targhib. Ketika kita mengingat kematian, kita akan takut melakukan kejelekan kita akan dibalas di dalam alam kubur. Yang ketiga ada tasywiq, ada kerinduan. Ada orang itu ingin mati karena rindu. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ketika mau meninggal, istri ngomong, wa karba, waduh saksian, kau Bilal suamiku, kau dalam keadaan yang genting, menderita. Apa kata lu? La bal wa qaraba ghadan liqa Muhammad wa hisbah. Sampai bilang sedih, ini adalah pintu kebahagiaan. Setelah ini aku berjumpa dengan kekasihku Muhammad dan teman-teman dulu ketika berjuang bersama Muhammad. Nah, ya, ada saya seorang salih namanya Syekh Abu Bakar Al-Ayyash. Menghatamkan Al-Quran 30.000 kali. 30.000 menghatamkan Al-Quran. Ketika mau meninggal, anaknya ngomong, wa karba aba, ayahku sakit, nangis. Kata ayah, kenapa nak kok nangis? Iya, abang mau meninggal. Aku sedih. Kamu sedih sama aku? Iya. Kalau kamu mau sedih sama aku, salah. Di kamar yang aku akan meninggal, di sini 30.000 aku mulai muda. Setiap harinya aku usaha menghatamkan daripada Al-Quran. Kalau kamu nangis aku salah. Kalau kamu nangis dirimu karena tidak sama seperti aku, kamu boleh. Allah selamat. Jadi overthinking itu ada yang ada yang baik. Dan juga overthinking yang baik itu adalah overthinking kepada Rasulullah SAW. Kita lihat sahabat Taubat, overthinkingnya sudah overdosis, overhaul dan overdosis juga. Di atas overthinking juga. Sampai kurus, sampai melihat Rasulullah gak kuat dari overthinkingnya. Akhirnya apa, dimarahi sama Rasulullah? Lah, bahkan Allah menurunkan ayat karena overthinking yang dilakukan oleh Taubat.
bahwasanya taubat dan orang-orang yang mirip dengan taubat, yang overthinking dengan Rasulullah SAW akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Apa kalian lupa dengan overthinkingnya kayu pelepah pohon kurma yang sudah mati, sudah dipotong, yang digunakan sandaran Rasulullah ketika berkhutbah begini, ketika dipindah, dibelikan dari negeri Habasyah mimbar yang bagus, nangis itu pohon kurma yang sudah mati. Buat saya bela Rasulullah tangannya cuma nyender gini aja, dapat ganti yang baru, dapat yang lebih cantik, nangis dia overthinking. Sampai kata sahabat, semua kita mendengarkan suara Aninul Jidid. Rasulullah turun dari mimbarnya yang bagus, datang ke ini yang namanya pohon Aninul Jidid, apa namanya, potongan kurma itu dipeluk sama Rasulullah, dibisi. Ya sih, kamu mau apa namanya, di sini aku pakai sampai aku meninggal, atau nanti kau akan berjumpa dan kau akan ditanam lagi di surga dan kau akan dimakan oleh para anbiya. Ya kan, jangan ada. Ini istimewanya overthinking dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah overthinking dengan dunuk, dengan dosa. Yang keempat adalah amruto, overthinking dengan memikirkan ojo ini ngaji ini itu overthinking. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya overthinking itu harus dengan Rasulullah SAW. Nah, insyaallah. Apa namanya? Itu jamadah. Dan mana makna sholawatina ala nabi? Apa sih arti sholawat kita kepada Rasulullah ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Apa artinya? Apa artinya ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad? Dikatakan ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kita telah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ada 6 poin. Ya Allah, agungkan penyebutan Nabi. Yang kedua, ya Allah, sukseskan misi dakwahnya di muka bumi. Ya Allah, langgengkan syariat Nabi-Mu. Ya Allah, berikan di akhirat kepada Nabi-Mu syafaat yang sangat besar yang bernama syafaatul udma. Yang kelima, ya Allah, balas setiap pahalanya dengan pahala yang agung. Kebaikan Nabi-Mu ya Allah, balas dengan pahala yang agung. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang keenam, ya Allah, berikan kepada Nabi-Mu keistimewaan yang tidak Kau berikan kepada nabi-nabi yang terdahulu, yaitu adalah ya Allah, berikan kepada Nabi-Mu maqamul mahmud, makom yang dimana nanti di akhirat tidak ada yang berani mengangkat kepala kepada Allah. Semua sujud, semua takut. Abu Basar Nabi Adam, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, semuanya mengatakan nafsi, nafsi. Nabi Muhammad juga ikut sujud takut kepada Allah. Pada saat itu Allah menyerukan makom yang tidak diberikan kepada makhluknya yang lain. Allah seraya mengatakan, ya Muhammad, irfa roksak, angkat kepala ya Muhammad. Irfa roksak, wasal tutor, minta aku akan beri, wasfa tusyafa, berikan siapa yang kau pilih untuk kau mintakan ampunan, kau berikan syafaat. Untuk tidak aku marahi, pilih Muhammad. Aku tidak akan membenci memarahi orang yang kau pilih untuk kau berikan syafaat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Nah, jadi sholawat kita itu artinya kayak gitu, agungkan penyebutannya, sukseskan misi dakwah. Berarti doa-doa seperti itu. Nah, terus kan jadi pertanyaan, halian fa'alna min sholawatina. Apakah sholawat kita ini bermanfaat untuk Nabi? Apa sholawat kita ini bermanfaat? Ya kan? Dikatakan bahasanya oleh Imam Izzuddin bin Abdus Salam, laisa bisolatu ala Rasulullah SAW syafaatan minna lahu, fa inna mithlana la yashfa'u li mithlihi. Kata Imam Izzuddin bin Abdus
Abdussalam, sholawat kita ini bukan kita ini menolong Nabi. Siapa kita? Kita harus nolong Rasulullah itu. Tapi kita diberitakan oleh Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, shollu, perintah. Jadi sholawat itu sekali ijazah. Allah ini ijazah, bukan cuma ijazah, perintah kok. Shollu, kurang lebih. Ada tulisan. Silakan masuk. Ada yang jaga, Pak, boleh masuk. Kok boleh masuk? Kalau gak ketok, sudah disuruh masuk kok boleh masuk. Ada orang-orang yang heran. Kayak gini ya, pengajian Ubah Habsyi, Syarul Belanda bersama. Jadi umum. Terus tulisan apa satu? Perempuan boleh hadir lah. Ya Allah, tak termes dong tuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi yang sudah jelas jangan ditanyakan lagi. Ada kaidah mengatakan tawdihul wadihat minal muskilat. Memperjelas yang sudah jelas itu jadi masalah baru. Lu itu jelas. Duduk kok bisa. Akhirnya muncul masalah baru. Paham ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apakah manfaat sholawat kita kepada Rasulullah? Dengar. Sholawat kita kepada Rasulullah itu seolah-olah adalah skenario-nya Allah agar Allah itu membalas Nabi dengan balasan yang agung. Contoh, saya cinta sama Habib. Waktu Pak Putih, jadi aku cinta, yang lain yang cinta. Lama. Terus saya ngomong, Masya Allah, ya, kita apa? Kita minta sama Habib ini supaya baca doa ya. Habibnya ngomong, nggak usah. Ya, itu deh. Ada yang minta itu. Siapa sekarang ini? Habib ini ya, yang ya. Jadi seolah skenario. Jadi ketika kita sholat, mana? Ada sholat umatmu yang minta kamu sholawat tuh. Kalau sholawat sama kamu, minta kamu kabungan, aku tambah. Dua ada yang minta. Itu skenario-nya Allah supaya Allah ini memberikan kepada Nabi sesuatu yang agung. Amin. Cuma itu aja. Padahal jauh ya. Taruh sama yang ngomong iya gak tahu apa. Padahal dia dari pun iya, dari pun dewa. Aku pun doa dia ngomong iya kan. Akhirnya kasih lagi. Itu cuma skenario-nya Allah supaya Allah ingin memanjakan memberikan kepada Nabi. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Nah, hakada. Terus mahum shalah ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dia berfahmi. Ini ubah ini waktunya pakai aksi sudah. Ada-ada keadus begini. Aneh banget. Allahumma shalli ala Muhammad. Kipas kalau mati aja. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mahum shalah ala nabi. Hal hukum shalah ala nabi wajib. Apakah sholawat kepada Rasulullah itu hukumnya wajib? Ayo kan? Dikatakan bahasanya. Di situ ada 5 perkataan daripada ulama yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Duwairi. Fi Najmil Wahhaj wa Syekh Syirbini fil Mughni. Ada 5 yang mengatakan bahwasanya sholawat itu wajib. Yang pertama yaitu adalah tajib fi kulli sholat. Sholawat itu wajib. Kapan? Pendapat daripada Al-Imam Syafi'i yaitu adalah di tasyahud akhir sholawat itu hukumnya adalah wajib. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi sholawat itu hukumnya wajib. Sholawat itu hukumnya adalah wajib menurut pendapat Syafi'i kapan? Di tasyahud akhir dalam sholat. Terus kedua ada ulama mengatakan bahwasanya sholawat itu wajib. Kapan? Setelah orang masuk Islam wajib bersholawat kepada Rasulullah walaupun sekali dalam seumur hidupnya.
Allahumma shalli ala Muhammad. Berarti sudah gugur kewajiban kita. Satu kali aja. Yang ketiga, kullama dzukira, setiap disebut Nabi wajib kita itu bersolawat. Ini pendapat daripada sebagian ulama Syafi'i seperti Al-Halimi, dan juga dari Maliki, pendapat dari sebagian ulama Maliki, pendapat dari sebagian ulama Hanafi, dan juga pendapat daripada sebagian ulama dari Al-Hambali. Dari Madhabul Arba ada setiap itu ada ulama yang mewajibkan bahwasanya setiap disebut Rasulullah kita wajib bersolawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Disebut sholawat ya sholawat sifatnya Nabi, tapi ya yang sopan gitu. Wah itu seluruh beti digibeng malaikat kan peroton. Malaikat sumbing ya apa? Enggak bahaya tak? Oh ya. Nah, terus Rabi'uha yang keempat fi kulli majlis. Ada pendapat yang mengatakan wajib setiap kita duduk jangan sampai berdiri kecuali kita bumbui duduk kita itu dengan apa? Dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Setiap Nah, yang kelima, kapan wajib? Wajibnya itu adalah fi awwali kulli doa wa akhiru. Diwajibkan di setiap di setiap mau berdoa dan akhir doa. Nah, jadi kata Rasulullah, jadi kalau mau doa, ij'aluni fi awwali doa wa wasdi fi akhir. Jadi kan sebelum doa, di awal doa sholawat, di tengah doa sholawat, di akhir doa juga sholawat. Nah, dengerin, dicatat. Ada 5 poin penting. Bukan 5. Ada poin-poin penting tentang sholawat kepada Rasulullah SAW. Ada 10. Dicatat. Ini penting sekali. Kalau kalian ingin semakin cinta dengan Rasulullah SAW, dicatat. Apa yang pertama? Yaitu adalah adabnya para salaf kita, digerakannya itu selalu tidak kosong dari sholawat. Ini pendahulu kita orang-orang salaf. Kalau mau memulai sesuatu, ini diamalkan ini. Apa? Ketika memulai sesuatu dimulai dengan Bismillah dan sholawat. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya kullu amrin tibalin la yuda bi dzikrillah summa bis sholati ala nabi huwa aqta mamruh min al barakah. Semua gerak-gerik kegiatan kita jika tidak dimulai dengan nama Allah dan sholawat kepada Rasulullah, maka pekerjaan yang dimulai itu akan terputus dari kebaikan, terputus dari keberkahan, gak barokah. Makanya orang dulu kalau mau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mau maju Bismillahirrahmanirrahim. Mau keluar Bismillahirrahmanirrahim. Memulai sesuatu dengan Bismillah, Allahumma shalli ala Bismillah, Allahumma shalli ala kullu amrin dibalik, perkara yang bagus kudu tak kamana. Orang itu ayo Bismillah culek orang malaikat kan. Bismillah kan itu. Paham ya? Jadi kebaikan, adalah kebaikan. Terus indah nihayatil amal. Ini kebiasaan para salaf kita. Kalau mulai Bismillah, alhamdulillah. Kalau mengakhiri alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setiap mensudahi sesuatu dikatakan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, majalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, tidaklah duduk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di sesuatu mau berdiri kecuali hatta Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasul. Mau berdiri, alhamdulillah, Allahumma shalli. Habis minum, alhamdulillah, Allahumma shalli. Jadi memulai sesuatu Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad. Mau mengakhiri sesuatu, setelah mengakhiri sesuatu, alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad.
Itu faedah yang pertama. Yang kedua, adat para salaf ketika berdoa membumbui dengan sholawat. Jadi kalau mau berdoa, ini caranya ini, susunan doa yang baik. Kalau mau mohon sama Allah, amin. Gimana? Ada 6. Kalau mau doa, pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, sholat ala nabi, membaca sholawat. Yang keempat, baru berdoa. Setelah berdoa, yang kelima, sholawat. Yang keenam, Fatihah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Doa doa. Terus wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ya, ada kalau mau ditambah lebih sempurna berarti 7. Apa? Yaitu adalah setelah sholawat ditutup alhamdulillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat doa wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Berarti 7 yang sempurna. Bismillah, hamdalah, sholawat, doa, sholawat, hamdalah, Fatihah. Ada 7. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya? Nah, kemudian di ini dari mana, Beb? Dalilnya dengan dalil Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mengatakan balagani anna du'a mawqufun baina as-sama'i wal ardh la yas'ad minhu syai' hatta tusalli ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah sampai kepadaku sebuah kabar bahwasanya doa itu mengambang di antara langit dan bumi mengambang. La yas'ad minhu syai', tidak akan naik doa itu sedikit pun, tidak akan bergeser kecuali ketika kita dorong dengan sholawat. Ketika sholawat baru melejit ke atas. Nah, itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga yaitu adalah ketika berjumpa. Ketika apa? Ketika berjumpa dengan teman. Ketika berjumpa dengan teman bersalaman itu membaca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dijabati Allahumma shalli alaihi. Oh, siapa yang jabat pertama? Sholawat. Yang dijabati itu Allahumma shalli alaihi. Atau sama-sama nama Allahumma shalli ala Muhammad. Atau salaman ya Rabbi sholli ala Muhammad. Urutan ini. Kan kau jadi jodoh aku aja aku ya. Jauh lu, aku suruh lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini ada faedah. Kalau mau berpisah, coba kamera diarahkan. Saya kasih contoh ini. Kalau mau berpisah, kita punya anak mau mondok, kita punya suami mau keluar kota, kita punya saudara atau orang yang kita cintai mau pergi. Gimana caranya? Caranya itu gini, tangannya gini. Yang kanan menunjuk, yang kiri gaya mau megang. Gini. Contoh, doa gini. Yang kanan ya. Yang kanan nunjuk, yang kiri memegang mana? Ya. Nah, gini. Jadi kita gini, yang kanan nunjuk, yang kiri memegang. Coba praktek dengan teman-teman masing-masing di depan-depan. Nah, yang kiri megang tangannya teman kita yang mau pergi. Yang kanan tangan kita dipegang oleh teman kita yang mau pergi. Terus saya baca la ilaha illallah, yang mau pergi membaca Muhammad Rasulullah 3 kali. Mohon itu. Saya baca la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kemudian paham ya? Ini faedah dari para ulama supaya kalau pergi insyaallah akan kembali lagi. Nah, paham ya? Tidak sah ijazah, jika sah ijazah saya dari guru saya sangat dari para masyayikh saya. Aziz Nakum saya ijazahkan kepada yang lihat video ini atau di share ulang atau siapapun yang mendengar kalimat saya ini. Aziz Nakum saya ijazahkan kepada kalian semua. Ijazah. Tapi lana ya udah kamu ini begini. Allahumma shalli ala Muhammad.
yang keempat, sholawat ini juga manfaat untuk sebagai apa ya, obat ketika kita kena bala dan musibah. Semua itu gak lepas dari sholawat. Bahkan di akhirat, di surga pun, wah ya, apa namanya, nama Nabi itu ada di dedaunan kayak gini ya. Di Mumbai ini kan ada ukirannya. Ya Allah, di surga ukirannya nanti bentuk fontnya itu sangat istimewa dengan warna yang sangat indah, warna-warni apa dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua font ini yang ada di surga di mana-mana, tapi bukan dengan tulisan satu font, dengan bermacam-macam font, beribu-ribu warna. Kita akan kagum dengan satu orang kalau ahli seni, satu nama bisa dijadikan ribuan bentuk. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha ibadah menciptakan sesuatu yang belum pernah diciptakan oleh siapapun. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, dikatakan bahwasanya salafun saleh kalau ada musibah, ada bala, ada penyakit, mereka itu tidak lepas dari 5 hal. Ini adalah benteng dari penyakit. Kalau kita kena penyakit, paham ya? Jangan langsung berobat dulu. Berobat dulu boleh. Ini resep berobat balik. Karena kadang-kadang dikatakan bahwasanya ada orang itu sakit bukan karena penyakit, karena medit. Ketok loh, rai-rai medit itu gitu. Tak tuding gak ada sing medit. Tak tuding ya. Sing nang jero tak tuding 5 orang yang kelihatan mukanya medit. Kamera action. Tak tuding ya. Ojo ditinggalkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Harus nunduk apa ingin indah. Ya gue sekalian tuding itu. Ya sing nunduk mami gue. Allahumma shalli ala Muhammad. Benteng daripada penyakit yang sering dipakai oleh para salaf kita selain berobat dengan dohir. Ke dokter boleh. Oh, mana? Tak mau ke dokter. Cengkelan dasi, tak waras kok. Paham ya? Allah menyelamat. Ya apa usaha? Apa kata Rasulullah? Ikhtilha wa tawakkal ala Allah. Boleh punya sepeda motor. Apa kata Allah? Kalau punya saya, enggak akan kemana-mana. Yang milikmu akan sampai kemana? Yang bukan punya orang lain, tak akan sampai. Coba ayo ziarah kan sepedamu tak ngarep. Kunci tidak no. Sak di pickup ini tak nang ndukuri stir. Lek gak jet kon nangis. Bukan gitu. Paham ya? Tawakal itu bukan tarkul asbab. Bukan tawakal, tak konyol itu namanya. Paham ya? Tawakal itu adalah memberikan ibadah zahir kepada Allah dengan baik, wal bagi Allah tak dapat sudah karena sudah usaha. Nah, itu tawakal. Nah, kata Rasulullah kita ada, ya Rasulullah, aku mau sholat denganmu. Ini ada untaku ya, apa mau dilepas itu atau gimana ya Rasulullah? Apa Rasulullah? Ilha. Kalian nasi, mana tawakal. Sekarang semua kalian ini. Ada kunci di sini. Atau ziarah angka dirinya dikunci. Oh, bahannya di bawah dulu. Betul lah, jadi malah tawakal was-was itu jenenge. Alhamdulillah. Ada 5 kalau mau benteng. 1 sodako. Benteng dari penyakit itu ada 5. 1 sodako. Apa kata Rasulullah? Dawu mardokum bis sodako. Obati penyakit kalian dengan sodako. Karena sodako itu obat. Innal bala la yatahaqqu an sodako. Bala gak akan bisa menembus dirinya sodako. Yang kedua istighfar. Istighfar itu adalah obat. Paham ya? Istighfar itu obat kita, obat penyakit. Dohir batin kita ini berhubungan. Gak percaya? Kalau kita mimpi buruk, kenapa kita keringat? Kalau kita mimpi indah, kenapa harus mandi? Kenapa? Karena berhubungan. Paham ya? Kenapa? Berarti bahwasanya dohir roh dan jasad kita itu berhubungan.
Sakitnya kita secara zahir itu karena ada penyakit. Apa kata Rasulullah? Ala inna fil jasadi mudghah, di dalam diri kalian ada subang daging. Wa idza saluhat fil jasadi kullu. Jika daging itu baik dari ujung kaki sampai ujung rambut akan baik. Wa idza fasadal jasadi kullu. Kalau daging itu rusak dari ujung kaki sampai ujung rambut rusak. Apa? Ala wahiyat al-qalbu, hati. Makanya hati ini sudah sakit. Hati ini sudah sakit. Coba lihat orang yang lagi overthinking. Lemah. Ini buyu wedo-wedo yang ada dibujuk ala ini. Makanya. Terus Beb, gimana cara ngobati overthinking? Ngobati overthinking itu ada. Ojo lagi, enak kira. Iro di badan gua ya. Alun-alun awak ngaji overthinking. Bimangan kerupuk tutul. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar kan? Apa namanya? Hati ini kalau sudah sakit, karena penyakit itu dari pikiran itu dari hati itu dari mata dan telinga. Apa yang dikalinya masuk ke hati, dari masuk ke hati pulang pikiran. Nah pikiran terjadi overthinking, overacting, overhaul. Ya dari sini, ini di mata. Makanya kata ada hendaknya kalian menjaga mata dan telinga. Jangan melihat sesuatu hati-hati. Yang kamu lihat jelek ataupun baik, kalau sudah masuk hati sulit untuk dihilangkan. Baik, keluhannya ukti-ukti sing ada di gudung-gudung aja. Apa keluhannya? Gimana caranya melupakan dia? Yang jadi masalah bukan melupakan. Kenapa dia kamu masukkan ke hati? Suruh nunggu di parkiran. Sampai dibrik di wong mlebu. Guru dibrik wis ditendang dhisik. Udah luduk ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah ya, jadi apa namanya? Itulah. Makanya orang kalau nggak kepikiran, orang itu diri. Orang penyakit yang paling bahaya itu kan pikiran. Makanya orang kalau sudah kena penyakit apa sih? Pikiran pegang apa? Vertigo itu tukang becak vertigo itu di atasnya di psikolog loh guna apa di terapi apa jenis mental health apa mental health bukan depresi itu menengah ke bawah ada kata sistemnya apa itu schizophrenia ya stroke pikiran sih stroke. Jadi setiap ada orang depresi, ketika ke dokter dikasih obat apa? Penenang. Mulai stres, overthinking, overhaul, didustai, dilukai, dicintai kemudian ditinggal lari. Nah ini semua akhirnya kok narkoba, minum-minuman keras. Kenapa? Pengen mabuk, pengen tenang. Salah. Kembali, siapa yang menciptakan hati kamu? Allah. Apa kata Allah kalau hati sedang sibuk, sedang galau, sedang overthinking? Apa kata Allah? Alladzina amanu, yang beriman sama aku ya. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau nyari lagi overthinking, datang ke pengajian. Dengerin. Paham kan? Nah, di sini obatnya. Makanya dikatakan inna lillahi jannatun fil ardi. Allah punya surga di muka bumi. Faman dakhalaha taba'isyuh. Siapa yang masuk ke surga Allah yang ada di muka bumi, taba'isyuh, hidupnya akan tenang. Galfama dia. Apa surganya Allah yang ada di muka bumi? Kalian menjadi sutikri, menjadi kayak sekarang ini. Nah, mari ini ditutup albat yang boleh tahu. Jadi istighfar. Yang ketiga, obat dari benteng, buat benteng daripada penyakit kita. Apa? Sedekah.
istighfar. Yang ketiga apa? Sholawat ala Nabi, sholawat. Yang keempat doa, perbanyak doa. Jangan diremehkan berdoa itu. In lam tu'athir fika, tu'athir alaman fi sulbika. Kalau doa itu tidak membekas kepada kamu, doa itu akan membekas kepada anak cucu kamu. Nggak ada salahnya kalau orang tua kita sampai duit nenek, badai ke pengajian, numpak pickup ke kanan ke kiri, nggak apa-apa. Numpak pickup, nggak apa-apa, sama jadi jumlah aja. Bang ya, kemana pun nggak apa-apa, dengarkan. Tapi sudah tua, tak kira paham. Tak kira paham, ceramahnya ustadziku, nenekku. Mosok nenek saya mendengarkan overthinking. Loh, kamu nggak tahu kalau nenekmu pernah muda. Dan dia juga pernah dilanda sebuah cinta. Jangan meremehkan orang tua. Orang dulu lebih parah cintanya. Dulu kalau jatuh cinta nggak jadi. Loh, kau jadi seumur. Jangan rasain ini kok. Ayo kalau putus saya potong tangan saya sobek-sobek. Bocok, dikit obat merah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah jadi sulbu barok. Duduk kamu dengan orang tua-tua. Karena mereka juga pernah merasakan sebuah cinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Jadi doa. Dulu ada yang di Hadramaut itu ada satu orang nanam nanam kurma. Bagi yang mulai lah, uri pekalis dinos malu. Geter-geter ini nanam kurma. Ditegur sama muda. Gak diajus. Siapa? Orang tua. Kok besok mati? Kok sih nanam kurma? Apa jawabannya? Bagul man goblana, wabadu bagil liman pada. Aku menikmati kurma bukan namaku, tanaman orang yang terdahulu. Dan aku nanam kurma sekarang bukan untuk aku tanam untuk anak cucu. Jadi yang tua-tua hadir doa itu bukan buat dia, nanam untuk anak cucunya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Yang kelima yaitu adalah hudur majalis ilm. Kalau ingin sembuh sakit, obatnya adalah hadir pengajian walaupun sakit. Kan salafun saleh, kan rijalun min al-ba'lun. Para pembesar kita, sahabat, aulia Allah yang ada di kota Teri, Amdal Habib Hasan Syadri dan yang lainnya. Beliau kalau sakit hadir ke pengajian itu ngomong, Habib sakit, galak, anak mau ngajar, anak mau hadir pengajian, ini niat syifa, niat berobat. Siapa tahu aku pulang mau kasih kesembuhan, baru banyak majelis. Makanya dari sono majelis buka sini, nenek kalau menjangan kalau udah kan bebek beli nyerah. Ayo mati kafe kita nanti. Yang kelima. Allahumma shalli ala Muhammad. Kau saja gitu. Ya boleh terus ya. Yang kelima. Dengerin. Yang kelima, faedah yang kelima. Dari faedah yang penting tadi, faedah yang keempat tadi apa? Menjadi benteng dari penyakit. Cara benteng salaf kita dari penyakit ada 5. Sodako, istighfar, sholawat, doa, dan juga yaitu adalah hadir majelis. Yang kelima, mana afdol? Ini faedah. As-shalah ala nabi ambil istighfar. Kalau kita sendiri, istighfar ini api, bagus baca istighfar atau sholawat. Dikatakan oleh Su'ila Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Ramli ditanya, mana yang lebih afdol, istighfar atau sholawat? Dijawab bahasanya bi anna istighfar bis shalah ala nabi afdal min istighfar bil istighfar. Menyibukkan diri dengan sholawat itu lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan dengan istighfar. Karena istighfar permohonan kita ampun. Kalau kita sholawat, Allah yang menjadikan ampunan dengan kita. Iya kan? Allah yang menjadikan ampunan kepada kita. Allah yang menjadikan ampunan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan, makanya ini yang keenam, faedah yang keenam. Dengar. Sholawat ini adalah hadiah oleh Allah untuk Nabi.
hadiah khusus untuk Nabi. Dikatakan bahwasanya An Abi Thalha Al-Ansari radhiyallahu anhu qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman tayyibun nafsi yura fi wajhihi bisyr. Satu saat Rasulullah itu keluar dari rumahnya, kita nunggu di masjid, sangat berseri-seri dan sangat gembira. Kan kelihatan orang muka ini kan, makanya dikatakan wajah. Karena kita ini kan berhadapan, muka ini isinya hati itu semua ada di muka. Isinya hati, isinya badan dari ujung kaki sampai ujung rambut, semuanya itu ada di muka. Bisa kebaca. Makanya orang kalau mau nikah disunahkan apa namanya nadro. Yang didelok muka sama tangan. Lek didelok apa? Ngecek itu. Unboxing unboxing. Lek unboxing kan unboxing. Iya. Jadi dia unboxing tolek ngawur kan. Makanya yang salah ya sampean, Dok. Belum Dok. HP itu kalau masih segel, kalau masih plastikan itu apa namanya? Kalau sudah dibuka plastiknya harganya sudah lagi. Belum lagi. Sudah dibuka plastiknya aja belum lagi. Paham ya? Nah, sudah ke Mas. Ini bisa aja. Akhirnya apa? Faqalu ya Rasulullah asbahta yauma tibatan nafsi yura fi wajhika al-bashr. Ya Rasulullah, hari ini kau beda. Hari ini kau sangat kelihatan istimewa. Apa yang sedang kau rasakan? Kebahagiaan apa yang kau dapat ya Rasulullah? Apa kata? Ajal. Tentu aku gembira. Kenapa? Ada nihatin min Rabbi azza wa jalla. Barusan datang kepadaku utusan dari Allah. Apa? Man sholla alaika min ummatika sholatan. Siapa saja dari umatmu yang sholawat kepadamu ya Rasulullah, wahai Muhammad, sholawat kepadamu, kata Allahu lahu bi asrul hasanat, dapat 10 kebaikan. Wa ma'anhu asrul sayyi'at, 10 dosanya, dosa 10 yang telah dilakukan dihapus. Wa rafa'alahu asrul darajat, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Nah, rawahu Imam Ahmad wa Imam An-Nasa'i. Jadi Rasulullah itu pernah dua hal yang membuat Rasulullah, yang saya pernah tahu ya, yang saya pernah mengetahui saya ini. Apa namanya? Rasulullah itu pernah gembira, yang kegembiraannya itu mencuri pandangan dari sahabat. Yang pertama ketika dapat hadiah sholawat ini dari Allah. Yang kedua, satu saat Rasulullah ini pernah masuk ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah, mengetuk pintu, kemudian melihat Sayyidina Ali sama Sayyidatuna Fatimah ini kok kayak lain, kok kayak ada masalah. Kan kelihatan lah, orang kalau lagi sumpek lagi apa kayak dia bawa dulu gitu kalah. Rasulullah langsung tidur di rajanya Siti Fatimah, dipanggil saja Fatimah. Fatimah sini, ya Rasulullah. Ali sini. Ketika Rasulullah tidur, mereka tidur bertiga. Diambil tangannya Fatimah, dimasukkan ke perutnya Rasulullah. Dimasukkan di bawah dadanya Rasulullah. Senang Siti Fatimah. Sayyidina Ali diambil tangannya, dimasukkan dari sini. Ketika sudah sama-sama kan ya, sama Rasulullah dia ditaruh berdua, langsung mereka semua menangis dan memeluk Rasulullah SAW. Dinasihati oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar dalam keadaan begitu dengan senyum yang gembira. Kata sahabat yang Rasulullah, kok begitu gembira? Apa yang terjadi pada? Aku telah menyatukan 2 orang yang aku cintai yang sedang bertikai. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Jadi hadiah dari Rasulullah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah, dan Rasulullah menghadiahkan kepada kita sholawat ini. Siapa yang mengambil hadiah sholawat ini akan mendapatkan 5 mulia. Artinya mengambil hadiah ini, mengambil sholawat ini, menjadikannya rutinitas. Allah akan berikan kemuliaan.
mulia. Satu, asbabus surur, dia akan selalu dalam keadaan bahagia, dohir dan batin. Yang kedua, apa yang kedua? Magnetisme mahabbah. Siapa orang yang rajin sholawat, dia punya magnetnya cinta. Setiap orang yang dekat akan cinta sama kamu. Kadang orang, gimana caranya dicintai orang? Di antara salah satunya harus memperbanyak sholawat. Banyak sholawat. Si luru, ojo medit. Medit datang kaki, maju gak gelem. Paham ya? Karena manusia itu punya sifat namanya abdul ihsan. Manusia itu akan menjadi budak bagi orang yang berbuat baik padanya. Dia cuma medit, enggak medit, siri ukti-ukti enggak. Kenapa? Kecantikan itu tergadaikan dalam isi kantongnya. Kalau selama ayo yang medit, yo kepet kan dulu. Allah selama. Yang ketiga apa? As-sa'adah, keberuntungan. Orang kalau menerima hadiah yang Allah berikan kepada Nabi dan diberikan kepada kita untuk sholat ini, maka apa? Hidup kita diberi beruntung, akan beruntung. Walaupun kita doanya rugi, ruginya kita di depan kita sudah Allah siapkan keberuntungan. Paham ya? Tolong selamat. Yang keempat, an-najah, diberikan keselamatan. Akan selamat kepada orang yang selalu lazim dari bersolawat. Yang kelima adalah ghufranul dzunub, artinya akan selalu dia akan selalu mendapatkan peluang besar dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat supaya barokah waktunya. Yang ketujuh. Bagaimana caranya adab kita ketika bersolawat? Yo, cari solawat yo. Orang, solawat. Atau solawatan joget-joget. Nah, ini caranya solawat. Makanya ini istimewanya ngaji. Ngaji itu supaya kita supaya kita apa menolak bagi-bagi. Oke, panitia duduk dulu, jangan bagi kopi. Yang perempuan juga, Mbak. Jangan. Ketika ngaji jangan dibagikan kopi. Konsentrasi gitu. Nyampaikan agama ini sulit. Hufatil jannah bil makari. Surga itu perkara yang dibenci oleh nafsu. Jadi kalau kita mau ilmu agama sulit konsen itu. Itu dibagi apa dibagikan kopi. Kopi ini kurang lebih. Kau tahu apa kalau kurang lebih? Maka diganti juga lebih. Makanya orang kaya itu gak enak. Orang kaya, tidak enak orang yang kaya. Kita yang kaya enak. Ya, kopi tidak enak enggak oleh. Ya, dipahami. Benci dengan ngomong nih. Biar. Coba dihitung dulu. Sampai sampai oh contohnya oleh. Kalau tipe oleh, kopi oleh. Heran. Harus dandan. Telat itu apa wadah bisa gimana? Tidak gitu, tak curut dong. Coba penelitian, jangan putus konsen kita emang. Ya, ceramah itu sulit, Pak. Ceramah lagi bagus, gampang. Allah Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ceramah itu harus punya skill untuk mencuri perhatian kalian. Paham ya? Intinya jangan bodoh-bodoh. Nah, bagaimana caranya kita adab kita ketika bersolawat? Ketika bersolawat, adabnya banyak. Kalau mau dirinci, cuman saya kasihkan adab ijmalan. Adab bersolawat secara garis besar. Satu, takdir. Solawat yang diisi dengan rasa mengagumkan. Tahu bahwasanya yang kita sedang menyebut manusia yang membawa rahmat, manusia yang paling mulia, manusia yang dia ini mendapatkan kedudukan makom yang paling tinggi di dunia dan di akhir, manusia yang paling abdul antara manusia, nabi yang sangat istimewa, nabi yang sangat diagungkan oleh Allah. Nah, jadi sholawat kita ini akan berharga ketika sholawat kita dan kaki. Kayak apa? Tiga orang apa jenis orang abdi rumah apa boleh? Ya bukan di rumah.
ambilmu. Kenapa? Berarti anak ini tidak tahu harganya di rumah. Kalau tahu harganya, saya dulu pertama datang ke Habrul. Ya dulu nama Dramut yang nyambut saya dari Pak Ali Alfiru. Teman akrab saya, dia kakak kelas tapi sangat tawadhu. Ada Pak Ali Husin bin Syahab. Dulu beliau selalu mengadili posoan sedikit gede Alisa urunan duit. Dulu saya itu di Habrul ketika di rumah buka, saya itu pengen buka di depannya rumah. Masuk koi dengan Indonesia Solo, namun kesempatan dikasih syukur, dikasih anu, wis mulai asar mulai ditoto jam 4:30 itu dikasih syukur, aku sungguh bisa wis. Tahu no, ditoto bando kok. Yang penting gimana depan rumah di situ. Nah, sampai ada rumah, biasanya rumah kalau yang ada sebelah kanannya dikasih kurma, sebelah kirinya depannya dikasih karena kalau sehari 2 hari habis makan di rumah biji kurmanya tak ambil apa? Habis panggil diambil simpan. Pingin berangkat ke dewi kok. Allah Taala. Nah, itu cuma 3 hari. Setelah itu anak diajak sama ada sahabat namanya Abdullah bin Syahab. Ayo, tidak, takut. Enggak dilarang atau enggak masalah. Memang waktunya tempatnya buka. Takut ada haibah. Kita santrinya di Maroko enggak berani salah sama Habib Mansur. Hatta datang ke Indonesia enggak berani kalau enggak kesempatannya. Kenapa? Haibah. Haibah. Makanya sholawat yang istimewa itu ada haibahnya. Yang kedua, asyawun. Sholawat yang berlabelkan cinta. Apa sih kata saya Ahmad Al-Rifai? Fi halatil budi ruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda wa hiya adina ibadi. Ya Rasulullah, ketika aku jauh darimu, aku kirimkan rohku sebagai kendaraan untuk menyampaikan cinta berbentuk sholawat kepadamu. Wa hadhihi daulatil asy'ariyah al-haqq. Ya Rasulullah, sekarang kita diadakan. Jadi sholawat yang istimewa itu sholawat dengan cinta. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalau mau sholat apa adabnya itu ada asyur yusalli ala nabi wal nabi amanah. Kalau ingin sholawatnya kita berbobot ketika kita sholawat, bayangkan kita bersolawat di depan kita Rasulullah. Bayangkan kita disuruh Nabi sholawat kepadanya. Kalau nggak bisa bayangkan, taruh fotonya orang soleh. Bayangkan beliau ini, orang soleh ini adalah fotonya Muhammad bin Idris. Kita sholat. Bayangkan kalau beliau ini adalah wakilnya Rasulullah. Pintu kita yang menyampaikan Rasulullah. Jadi sholawatnya itu seolah-olah ada di hadapan kita yang kita sholawat. Nah, yang ke-8. Allahumma shalli ala Muhammad. Kam ada nusolli ala Nabi. Berapa kali kita harus sholawat kepada Rasulullah ini berapa kali? Sholawat itu berapa kali jumlahnya? Dikatakan bahwasanya ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini akan sholat alaih. Aku ini senang kalau sholawat kepada itu senang. Apanya itu? Yang aku mau tanya, fakam aj'alul laka min sholati. Kalau aku kan banyak sholawat dalam sehari itu harus berapa ya? Masih terserah kamu berapa? Rukuk 1/4 hariku aku menggunakan sholawat. Masih bagus. Wa inzid tafawakhal. Kalau kamu tambah dari 1/4 itu baik untuk kamu. Apa kata Rasulullah? Khairun laka, bukan khairun li. Perbanyak, itu manfaat buat kamu. Ya udah, separuh hariku siang, isinya siang semuanya sholawat. Bagus. Kalau mau tambah, baik untukmu. Ya sudah, semua hariku isinya adalah sholawat. Apa kata Rasulullah? Apa? Oh benar. Ilah tufahamu
wa yufar dambu. Kalau memang benar ya, waktumu yang kosong kau isi dengan sholawat semuanya, dengarkan, sumpah apa yang ada di dalam pikiranmu Allah akan kabulkan, Allah akan sukseskan, dan juga dosamu Allah akan ampuni. Ojo amin gitu, mau perintah ini. Siapa yang sholat dikasih hadiah amin, ya amin, sembahyang sih. Allah selamat. Nah, tapi dengarkan, akonul iktar yang sedih, akonul iktar yang sedih. Qala Abu Thalib al-Makki, Imam Abu Thalib al-Makki, sahibul kitab Butil Qulub, mengatakan bahwasanya akonul iktar talatamnya maro. Sholawat sama Nabi yang sedih, gak titik, yuk kakek sedih. Berapa? Talatamnya 300. Ya apa Beb? Ya 300. Itu sedang. Kalau sedikitnya 10 sebelum tidur sholawat 10. Paling dikitnya sebelum tidur sholawat sekali. Mau sholawat Indonesia kan? Indonesia itu top Indonesia. Top. Top. Ini faedah ke-9 ini masuk Indonesia. Faedah ke-9. Sholawat apa yang paling afdol? Sholawat yang paling afdol, paling afdol ya satu, dia yang dibaca. Mereka dibaca juga afdol loh. Ya kalau sholat ditanya sholawat apa yang afdol, adalah sholawat yang Nabi telah mengajarkan kepada kita. Sebagaimana dikatakan bahwasanya kalau jalannya Rasulullah keluar bersama kita, maka kalau nanti nusallim alaik, pakai nusallim alaik. Ya Rasulullah, gimana caranya bersolawat kepadamu? Maka kata Rasul, dulu katakan Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaih. Salat yang paling afdal adalah sholawat yang pernah keluar dari lisan Nabi, yaitu sholawat Ibrahimiyah. Terus di mana Beb? Habib Soleh Tanggul punya sholawat, Habib ini sholawat, Habib Muhammad bin Idris ini Allahumma sholli ala Muhammadin ma'adhab bila wa faraj Allah. Apa? Allahumma sholli ala Muhammadin. Apa? Pertamanya ya. Allahumma sholli ala Muhammadin ibni Abdillah al-qa'im bi hukukillah ma'adhab bila wa faraj Allah. Amin. Itu juga jelasin. Itu karangan, bukan karangan. Mereka ini berusaha mendekat dengan Rasulullah, baca sejarah, bajunya kayak gitu. Ini Rasulullah. Nah kemudian dapat isyarat baik dari mimpi ataupun yang foto, disuruh untuk masih dikasih kunci. Kayak kono loh, sampai itu coba suki. Kayak orang kaya, ya sih. Kayak nang hotel lah, nang hotel. Ketika kalian ke hotel, kaya kan dikasih kartu. Kartu itu yang bisa buka cuma kamu, buka apa? Nah begitu juga dari orang soleh itu sholawat. Nah kamu tak apa, kamu amalkan. Ya kalau mau sholat pendek apa? Allah Muhammad tadi. Tapi minimal bentuk sholat kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat itu sholawatnya Sallallahu Alaihi Wasallam terserah. Minimal apa yang paling gampang? Boleh inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli Allahumma shalli Allahumma shalli. Tapi pertamanya dibaca itu. Namanya. Nah, Indonesia gimana? Sampai ada sholawat usriyah. Apa sholawat usriyah? Sholawat gemosir. Hebat orang sholat Indonesia. Musir aja sholat. Mari pengajian kabeh, mari boleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sing guri ora kurang ajar. Ayo boleh. Ya, ini bagus karena mau berdiri alhamdulillah dan sholat selawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-10. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, apa namanya? Ada perkataan yang mengatakan bahwasanya gini. Gimana
pendapat antum tentang yang mengatakan bahwasanya ada anak muda-muda ini lagi tren mengatakan bahwasanya ada motor api. Kalau anu sholatin aja dulu, disolawatin aja dulu, boleh nggak? Orang yang mengatakan bahwasanya ngelihat sesuatu mobil bagus, sholawati dulu, itu adalah ucapan yang bagus dan indah. Boleh, bagus. Wes pertama itu kamu itu. Jangan ada dua mata di sini. Biarkan aku yang menilai. Biarkan aku yang menilai. Karena aku fajar sodiknya, dia fajar kadirnya. Ya Allah, aman kayak gak susah mau kantor itu. Belum salah Muhammad. Jadi kalau ada sesuatu ono iPhone, pengen tuh iPhone, kenapa? Salawati aja dulu. Enggak apa-apa. Boleh. Bagus. Karena sholawat dengan sholawat hajat juga boleh. Sayyidina Abdullah bin Abbas sudah mengatakan, man tawassala bisolah ala nabi anja gosdo wa Allah. Siapa orang yang meminta kepada Allah menjadikan sholawat sebagai kendaraannya, apa? Anja gosdo, apa yang dia angan-angankan Allah akan capaikan. Wa Allah, semua hajatnya Allah akan kabulkan. Enggak usah lama. Nah ya, jadi disolawati aja dulu. Nah, tapi kan dia ini nyolawati dunia, dunia itu kan disolawati. Oh, bagus. Ini orang hebat. Nyari dunia aja pakai solawat. Karena ada orang yang nyari dunia dengan cara yang maksiat. Mau pengen iPhone, melakukan yang haram. Mau pengen yang ini, jual diri. Loh, ini solawat kok. Ini bagus. Ada orang mendapat mencari dunia dengan hal yang haram. Kamu mendapat dunia dengan solawat. Istimewa. Loh, tapi ada ceramahnya Ustaz itu yang mengatakan gini, nah itu kan dunia. Itu hipoknya diri nakon. Wah, ini benar kawa. Sesedih ngono tinggi banget. Tahu nggak? Dengar. Nah, dengar. Orang nyari dunia itu ada tiga. Ada dari nyari dunia dengan dunia, nyari dunia dengan kelupaan, dengan maksiat jelek. Ada yang dua, nyari dunia dengan zikir. Enggak apa-apa, dibumbui zikir. Pengen ini aja nih, Allah tidak apa-apa. Oh, si kelasnya kamu baca surat Waqiah supaya ini. Pengen jodoh baca doa enggak apa-apa. Boleh enggak bukti-bukti ini kita sholawati? Ya enggak boleh. Baca sholawatan, mahari dong. Alhamdulillah. Nah, yang ketiga ini derajat yang tinggi. Ada yang pertama nyari dunia dengan maksiat, yang kedua nyari dunia dengan zikir, dibumbui zikir, bagus. Pengen sesuatu disolawati, kan bagus. Berarti kamu minta kepada zat yang zat yang memilikinya. Minta sama Allah ya, salam Rasulullah. Yang ketiga, ini orang soleh, nyari dunia, nggak mau dunia sama sekali. Kan Habib Hasan bin Shalih Al-Fauzan tidak pernah disebut dunia, nggak pernah nyindir apapun urusan dunia di majlisnya. Al-Battah selamanya tak pernah. Oh, ini orang hebat ini. Sampai dikatakan bahwasanya mereka orang-orang soleh, benar ya? Wa ma maqsuduhum jannatu adnin wa la hurul hisan wa la qiyamah. Siwana berjadi wadahum. Dikatakan bahwasanya wa ma maqsuduhum jannatu adnin. Mereka jangankan dunia, surga mereka tidak ada keinginan, tidak ada syahwat pengen ke surga. Apa? Wa ma maqsuduhum, tidak ada tujuan mereka, tidak ada tujuan mereka jannatu adnin. Surga yang paling tinggi bukan tujuan mereka. Wala hurul hisan, ataupun bidadari yang cantik. Wala qiyamah, ataupun keberadaannya di surga rumah-rumah yang indah. Siwa nabdil jadi yang mereka tuju adalah memandang zatnya Allah. Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan fi jannatin ma sya'ani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga gak ada yang membuat aku overthinkingku. Kenapa? Karena ada Rasulullah ada di surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini 10 faedah tentang sholawat.
Kalau sing anjir cici emang mumpung bahas sholawat aku gak bahas lagi. Saya tambah satu aja sedikit. Yang ke-11 ada 11 ini. Anjir gak ketulis ini. Apa yang ke-11? Apa sih faedahnya sholawat ini apa Bibi? Faedahnya sholawat itu apa? Faedah sholawat ada dua. Faedah secara ijmal, secara garis besar. Faedah secara terperinci. Kalau faedah sholawat secara garis besar itu ada 4. Tanfa, tarfa, tashfa. Yang pertama adalah tarfa, karena sholawat mengangkatnya. Paham ya? Diangkat derajat. Yang kedua, tanfa, karena sholawat itu bisa menyebabkan tolak bala. Tarfa, yang pertama tanfa, bermanfaat bagi kamu. Satu sholawat dapat 10 pahala, dapat satu sholawat 10 pengampunan. Yang pertama, tanfa, bermanfaat bagi kamu. Yang kedua, tadfa, menolak bala musibah. Yang ketiga, tarfa, mengangkat derajat. Yang keempat, tashfa, menjadikanmu mendapatkan syafaat Nabi. Itu faedah sholawat secara secara ijmalan. Yang ke-12, faedah sholawat secara terperinci, detailnya. Saya baca aja supaya barokah. Faedah sholawat secara detail. 1. Ini disebutkan oleh Imam Asy'ari. Yang pertama, takfirul khotoya, mengampuni daripada dosa. 2. Tazkiyatul amal ibadah kita kalau ada sholawatnya akan menjadi glowing, jadi bagus karena bumbunya sholawat. Yang ketiga, raf'ud darajat, angkat derajat. Yang keempat, mengampuni dosa. Yang kelima, orang kalau sholawat ditulis pahala seperti pahala gunung Uhud. Yang keenam, yaitu adalah sholawat itu adalah istimewa. Allah akan membalas tidak sebanding dari apa yang kita ucapkan. Kita mohon selamat, balasannya lebih besar. Itu yang keenam. Yang ketujuh, urusan dunia akan Allah lancarkan. Dunia dan akhirat Allah akan lancarkan, Allah akan cukupkan. Yang kedelapan, Allah akan selamatkan dari segala keadaan yang jelek. Yang kesembilan, Rasulullah akan menjadi saksi kepada kita nanti di hari kiamat kalau kita sedang sholat. Yang ke-10, wajib mendapatkan syafaat. Yang ke-11, mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Yang ke-12, aman dari murkanya Allah. Yang ke-13, akan masuk ke dalam naungan nanti di hari kiamat itu matahari satu jengkal. Ada teror, ruang VIP. Orang yang ahli sholawat akan dimasukkan masuk ke dalam naungan arsy Allah. Yang ke-14, mizannya rujhanul mizan, timbangannya akan berat berkat sholawat. Yang ke-14, yang ke-15, wudul hod akan diundang dikasih izin untuk minum di telaga Nabi. Yang ke-16, diselamatkan dari kehausan nanti di hari kiamat. Orang kehausan nanti ada rojol minuman. Yang ke-17, itqun minannah, diselamatkan dari api neraka. Yang ke-18, jawaz al-sirat kadar bil khatif, ketika melewati sirat seperti apilan sambaran dia langsung nyampe. Paham ya? Yang ke-17, sebelum mati Allah akan nampakkan kedudukannya di surga. Ru'yatu maq'adil mugarrab minal jannah qabla al-maut. Sebelum mati Allah akan nampakkan kedudukan kita nanti sebelum kita mati kalau kita banyak sholat. Yang ke-19 yaitu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ke-20 kasratul aswad fil jannah. Nanti Allah akan berikan banyak bidadari, ujung wakil. Jadi di ujung-ujung itu terus banyak sholawat. Kalau perempuan jomblo kemudian banyak sholawat, nanti akan dipersunting oleh para diberikan kepada para aulia sholihin dan juga bisa juga jadi istrinya Nabi. Jika sholawat tapi bisa mereka sholawatan. Mencet ini surga kalau menunggu. Yang ke-20 21 yaitu adalah zakat wa taharah sebagai pembersih. Likuli syai'in taharah. Taharah itu belum mungkin masalah. Setiap sesuatu ada pembersihnya kita kalau sholawat. Yang ke-22 yaitu adalah harta kalau disolawati, punya rezeki, punya berhasil, sukses, undang sholawat, baca sholawat akan semakin bertambah dan berkah.
Yang ke-23 yaitu adalah tanda kalau dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, tanda kamu kita tahu itu orang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau enggak? Lihat banyak sholawat atau enggak. Kalau banyak sholawat itu adalah tanda utama daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma shalli ala Muhammad. Eman, kalau di mana eman, karena satu paket kok sholawat ini gara-gara overthinking menurut kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham ya? Terus kemudian yang berikutnya 24 bahwasanya malaikat selalu mendoakan mengistighfarkan kita selagi kita dalam keadaan bersolawat kepada Nabi. Kita di masjid sholawat, maka sejak kita tadi kita sudah diistighfarkan sampai kita selesai. Atau sudah kita bersolawat, kapan kita masih sholawat, malaikat tak putus-putus juga mengistighfarkan kita. Kemudian yang ke-25 yaitu adalah satu kali sholawat anautuk takdan anautuk dola bikul sholat mina hajat. Satu sholawat Allah akan berikan 10 hajat kita, 100 hajat kita Allah akan kabulkan. Yang ke-26 yaitu adalah salah satu amal yang sangat dicintai oleh Allah adalah bersolawat kepada Rasulullah. Yang ke-27 yaitu adalah tuzayyinul majalis, yaitu adalah memperindah majlis. Majlis itu akan indah kalau ada unsur sholawatnya. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Terus yang ke-28 tanfil faqir logik, overthinking, males, pikiran berat, miskin bisa selesai dengan sholawat. Itu yang ke-28. 29 Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Apa yang 29? Yaitu diantaranya adalah Allah akan berikan cahaya. Orang kalau banyak sholat wajahnya akan selalu bercahaya. Itu yang keberapa? 30 ya. Mudah-mudahan Bapak sebenarnya masih banyak yang mau diterangkan, tapi kalau waktunya sudah sangat malam, sudah terlalu banyak, kita maaf. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah ketemu lagi nanti. Dan insyaallah minggu depan ada di Gresik pembacaan Rodibul Atos, Sarobul Atos di Masjid Jami. Belakangnya Masjid Jami, rumahnya Al-Alwi Hashim. Kita akan baca secara Rodibul Atos. Ini kan roti padat di sana Rodibul Atos. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Sebelum ditutup doa kita ini ada beberapa hadiah. Apa?